Selamat pagi Raffi, apa kabarnya? Ya, selamat pagi Pak. Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Yang kabarnya baik. Em, jadi gimana ini Raffi? Ya, jadi gini Pak, kan saya sudah kelas 12 Pak. Otomatis kan saya sudah mau lulus dan saya kan pengennya bekerja Pak. Cuman saya kurang pede Pak dengan kemampuan saya Pak. Takutnya nanti nggak bisa menyesuaikan dengan dunia pekerjaan Pak. Dan juga saya bingung Pak. Saya masih minim informasi. Saya pengen dapat informasi itu dari mana-mana saja Pak. Dan saya dituntut juga Pak dari mama saya Pak untuk bisa bekerja gitu Pak. Ya. Jadi gimana ya Pak? Saya bingung Pak. Oke, saya paham kamu merasa bingung soal bekerja nanti ya setelah lulus sekolah. Kalau kalau dari kamu yang yang bikin kamu merasa minder dan kurang pede itu apa? Itu tadi sih Pak. Masalahnya apa Lek? Ini kan batas penglihatan loh. Yang bikin minder apa? Keterbatasan penglihatan. Itu yang jadi dia minder. Ada bahasanya tadi apa? Apa itu aja yuk? Itu aja lah. Keterbatasan penglihatannya. Ini minder dari ini aku bisa melihat. Oh, minder gitu. Itu aja jawabannya lah. Iya, minder karena saya ini kurang bisa lihat gitu. Ayo. Ya. Lagi. Gimana? Ya. Selamat pagi Raffi, apa kabarnya? Selamat pagi Pak, Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Tuhan kabar baik. Jadi gimana Raffi? Jadi gini Pak, saya kan sudah kelas 12 Pak, dan bentar lagi lulus Pak. Dan saya pengen kerja Pak, cuman saya bingung. Saya nggak tahu gimana caranya cari kerja, dapat informasi tentang pekerjaan itu bingung. Dan juga saya minder Pak tentang keterbatasan saya ini, apakah saya bisa menyesuaikan di dunia kerjanya nanti Pak. Untung-untung saya bisa dapat kerja Pak. Ini saya cari kerja aja bingung mau kemana Pak. Dan saya juga dituntut sama mama saya Pak untuk bisa bekerja gitu Pak. Oh ya, jadi saya mengerti kamu ngerasa bingung soal pekerjaan setelah lulus sekolah ini ya. Dan orang tua kamu juga menuntut untuk bekerja. Sebenarnya Raffi, ketika kamu ini kan sebenarnya saya tahu kamu handal dan juga hebat dalam penggunaan komputer dan kamu juga sangat tertarik dalam dunia digital. Apalagi penggunaan screen reader itu kamu maksimalkan meskipun sebenarnya terbatas penglihatan kamu dibandingkan dengan teman-teman awas lainnya. Permasalahan ketidakpercayaan diri kamu ini tentu bisa diusahakan karena kamu itu punya kemampuan lebih, tapi kamu ini hebat dan bisa mengejar mereka teman-teman awas melalui kemampuan kamu di komputer ini. Jadi kamu jangan merasa minder dan jangan merasa rendah diri. Kamu harus percaya sama kemampuan diri kamu kalau kamu itu bisa dengan caramu yang berbeda, tapi kamu mampu. Itu Raffi. Oh iya Pak. Itu jadi saya pikir juga mengenai pekerjaan di kedepannya kamu itu mampu. Kalau boleh saya tanya, kamu pengen bekerjanya di bidang apa? Sesuai dengan minat saya kan Pak, saya itu pengennya kerja di bidang administrasi kayak gitu Pak, jadi yang berhubungan dengan laptop atau komputer gitu Pak. Oh iya, saya paham kamu memang kuatnya di penggunaan komputer ya. Saya ada beberapa rekomendasi, mungkin kamu bisa cari di bidang seperti content writing, kemudian pengelolaan sosial media, atau juga data entry atau input data. Nah itu, atau juga kamu bisa ikut bekerja di instansi pemerintah. Sekarang juga pemerintah memberikan kewajiban 2% dari karyawannya adalah disabilitas. Jadi kamu punya peluang itu untuk bekerja di sana. Nah, kalau menurut kamu
ada latihan kayak pengelolaan sosial media gitu-gitu ya Pak. Iya. Itu kalau mau latihan kemana ya Pak? Saya nggak tahu Pak, harus latihannya kemana dan sama siapa Pak? Oh iya, itu kalau untuk latihan-latihan seperti itu nanti saya arahkan ke ahlinya eh, yang tepat dalam mengajarkan kamu mengenai menginput data, penggunaan Microsoft untuk bekal kamu bekerja nanti gitu. Oh gitu ya Pak. Tapi habis itu nanti yang tentang kalau pengen kerja di instansi pemerintah itu dapat informasinya dan kayak daftar itu di mana ya Pak? Oh iya, nah untuk yang pekerjaan itu kamu bisa cari di platform-platform sosial media seperti Instagram untuk info-info lowongan kerja. Dan kalau kamu mau, ada juga jalur CPNS untuk disabilitas. Jadi nanti kamu bisa masuk lewat jalur disabilitas itu. Kalau boleh tahu nama webnya apa ya Pak? Nah, untuk nama webnya adalah SSC ASN. Jadi nanti kamu persiapkan dokumen pendukungnya untuk dilengkapi. Kemudian kamu ada administrasi untuk seleksi berkas, apakah lolos atau tidaknya. Kemudian juga selanjutnya ada persiapan tes dasar seperti SKD, juga TWK, TIU. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut soal tesnya. Baru ada pengumuman. Ya, kamu bisa pilih jurusan atau bidang yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan kamu. Misalnya seperti di administrasi atau input data di komputer, kamu kan jago di menggunakan screen reader ya. Jadi saya pikir kamu bisa jalur itu. Oh iya Pak, boleh deh Pak, nanti saya kedepannya tanyakan sama Bapak lagi ya Pak. Boleh. Nanti saya arahkan ke Pak Rasya ya, beliau lebih ahli di dalam proses pembekalan itu. Seperti nanti kamu mau membuat CV, membuat portofolio, kemudian input data, dan nanti juga dibantu dalam proses pendaftaran CPNS-nya. Iya boleh Pak. Kamu berkenan? Berkenan Pak. Nah nanti untuk latihan sama Pak Rasa itu saya bisa menghubungi kemana ya Pak? Baik, nanti saya coba hubungi ke Pak Rasyanya, saya arahkan untuk janjian bertemu dan ngobrol lebih dalam lagi ya soal pekerjaan ini. Nanti kita obrolkan sama-sama dan kita kerjasama untuk mencapai masa depan kamu ya. Oh iya Pak, baik Pak, boleh Pak, makasih banyak ya Pak atas sarannya Pak. Ya, terima kasih Raffi, kita ketemu lagi nanti lebih lanjut ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Raffi.